Halo, selamat datang. Nikmati kontennya. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasi. Lukas pulang ke rumah seperti biasa. Lelah, dasi yang longgar, kepala yang berat, dan tubuh yang merindukan ketenangan. Ia membuka pintu dan melihat Samantha di ruang tengah, duduk termangu menatap ponselnya, tetapi dengan raut wajah seseorang yang seolah menyimpan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan dan tak tahu harus mulai dari mana. Lukas langsung merasakan ada yang tidak beres, karena Samantha bahkan tidak bertanya tentang harinya atau menoleh lama. Ia hanya berkata, "Kita perlu bicara." Frasa itu, jika datang dari orang yang kau cintai, tak pernah terdengar baik. Seperti sebuah pertanda bahwa segalanya akan segera berubah. Samantha menarik napas dalam-dalam, memasukkan ponselnya ke dalam tas, dan menatap Lukas. Ia berkata bahwa Griffin telah menelepon. Lukas butuh beberapa detik untuk memahami bobot nama itu, tetapi begitu ia sadar, ia merasakan gelombang dingin menjalar di dadanya. Griffin adalah mantan suami Samantha, seseorang yang jarang ia bicarakan, tetapi selalu dengan binar aneh di matanya setiap kali topik itu muncul. Menurut Samantha, hubungan mereka dulu terlalu intens, penuh pasang surut, pertengkaran dan rekonsiliasi, makan malam mewah dan tangisan di kamar mandi. Sebuah cinta yang lebih banyak menghancurkan daripada membangun. Ketika mereka berpisah, Samantha mengaku siap untuk sesuatu yang berbeda, lebih dewasa, stabil, dan kokoh. Dan itulah yang ia temukan bersama Lukas. Kini, 5 tahun kemudian, pria yang sama menelepon lagi, mengatakan ia merindukan persahabatan di antara mereka, bahwa ia sering memikirkannya belakangan ini, dan ingin bertemu untuk bicara. Samantha menumpahkan semuanya sekaligus, mungkin berharap kejujuran akan cukup untuk meredakan pukulan itu, tetapi tidak. Lukas berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi, sementara di dalam dirinya, segalanya bergerak seperti kereta yang lepas kendali. Ia tidak berteriak, tidak menuntut penjelasan, hanya mendengarkan. Samantha mencoba menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan apapun dengan Griffin, bahwa ia terkejut dengan panggilan itu, bahwa ia tidak berencana menemuinya. Namun, setiap katanya seolah terpeleset dan menabrak dinding tak kasat mata. Masalahnya bukan apa yang Samantha inginkan, tetapi apa yang bergejolak di dalam diri Lukas. Lukas selalu merasa bahwa Samantha membawa sebagian masa lalu di dalam dirinya yang tak pernah bisa ia jangkau. Sebuah ruang yang disediakan untuk sesuatu yang masih menggetarkannya. Dan kini, kecurigaan itu berhenti menjadi sekadar pikiran yang mengganggu. Ia telah mengambil wujud, suara, dan sebuah nama. Lukas bertanya, mengapa Samantha menjawab panggilan itu? Samantha berkata, ia merasa harus mendengarkan, bahwa akan menjadi pengecut jika mengabaikan seseorang yang pernah begitu berarti. Lukas bertanya, apakah ia merasakan sesuatu saat mendengar suara Griffin? Samantha ragu-ragu, lalu berkata rasanya aneh. Seperti membuka sebuah pintu tua dan menyadari masih ada barang-barang yang tertinggal di dalamnya. Dan pada saat itulah, Lukas tahu ia tidak butuh penjelasan lain. Itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Percakapan berakhir tanpa penyelesaian. Lukas bangkit dan pergi mandi, seolah air bisa membilas rasa pahit di mulutnya. Saat air mengalir di tubuhnya, ia teringat awal hubungan mereka. Malam-malam ketika Samantha tertawa karena lelucon konyol. Perjalanan dadakan, janji-janji yang diucapkan dalam gelap. Dan kini, semuanya terasa jauh, nyaris tak terjangkau. Samantha masih di ruang tengah saat Lukas keluar dari kamar mandi. Tetapi mereka berdua seolah sudah hidup di dunia yang berbeda. Samantha berkata semuanya baik-baik saja, bahwa ia hanya ingin transparan. Namun, yang Lukas rasakan adalah, dengan mengangkat topik itu, Samantha telah memulai sebuah proses perpisahan yang tak bisa lagi dihentikan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur di sofa. Pada hari-hari setelah percakapan itu, Lukas mulai menyadari perubahan dalam ritme mereka. Detail-detail kecil yang jika disatukan, berteriak lebih kencang daripada pengakuan manapun.
Samantha tidak lagi bangun bersamanya, atau jika bangun, ia pura-pura masih tertidur. Pesan-pesan berkurang. Ciuman pagi berubah menjadi anggukan singkat. Rutinitas mereka, yang dulu seimbang, mulai terlepas dari genggaman seolah seseorang sedang melonggarkan ikatan yang menyatukan semuanya. Samantha beralasan ia hanya sibuk dengan pekerjaan, tetapi Lukas mengenali alasan itu. Itu adalah alasan yang sama yang ia gunakan ketika ia tidak ingin bicara. Ia mulai memperhatikan Samantha berangkat kerja lebih siang, tetapi selalu pulang tanpa penjelasan. Katanya ada proyek penting, rapat mendadak, presentasi yang butuh persiapan. Lukas menyimpan semuanya dalam diam, tetapi merasakan setiap detail seperti jarum yang perlahan menusuk kulitnya. Di rumah, percakapan menjadi singkat. Samantha mudah tersinggung. Setiap upaya untuk mendekat disambut dengan jawaban cepat, seolah ia sedang menunggu saat untuk bisa sendirian lagi. Suatu hari, Lukas menyarankan makan malam berdua seperti dulu. Samantha menjawab, ia sedang tidak ingin. Hanya ingin istirahat dan meminta Lukas tidak memaksanya. Lukas duduk di sofa dan menatap televisi yang mati, seolah keheningan bisa membawa jawaban. Suatu minggu, ia pulang kerja dengan sangat lelah. Yang ia inginkan hanyalah mandi air hangat dan makanan sederhana. Saat membuka pintu, ia menyadari Samantha tidak ada. Ada catatan di meja yang mengatakan Samantha ada pertemuan di luar dan akan mampir ke rumah temannya sebelum pulang. Lukas tidak meneleponnya, tetapi insomnia malam itu begitu kejam. Ia berbaring menatap langit-langit selama berjam-jam, meninjau kembali semua yang telah ia katakan, semua yang ia simpan dalam diam, mencoba mencari di mana ia telah kehilangan Samantha. Ketika Samantha pulang, ia lebih dingin lebih jauh. Lukas mencoba bicara, mengatakan ia khawatir, ia rindu, ia ingin mengerti apa yang sedang terjadi. Samantha menarik napas dalam-dalam dan berkata, masalahnya adalah kehidupan yang mereka jalani. Ia bilang Lukas mudah ditebak, terlalu nyaman, dan ia merindukan gairah. Ia menuduh Lukas kurang ambisi, tidak berusaha cukup keras untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Dan di tengah pertengkaran itu, nama Griffin muncul. Samantha berkata, setidaknya Griffin membuatku merasa hidup. Lukas membeku. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit, hanya kebingungan. Samantha sadar ia sudah keterlaluan dan mencoba melunakkannya, mengatakan itu hanya perbandingan yang tidak pantas, bahwa ia sedang terluka dan tidak berpikir sebelum bicara. Tapi kerusakan sudah terjadi. Lukas bangkit, menyambar kunci mobil, dan pergi tanpa mengatakan kemana tujuannya. Ia memarkir mobilnya di dekat sebuah lapangan, mematikan mesin, dan hanya duduk di sana, bernapas dalam-dalam, mencoba agar tidak meledak karena amarah yang ia rasakan. Keesokan paginya, udara di rumah terasa menyesakan. Samantha sedang mengemasi sebuah koper kecil. Ia bilang ia butuh waktu untuk berpikir. Lukas bertanya apakah ia akan kembali. Samantha menjawab ya, ia hanya perlu memahami perasaannya. Lukas membiarkannya pergi. Tidak memohon, tidak menahan tangannya, hanya menyaksikan pintu tertutup dengan suara kering yang menggema selama beberapa menit. Setelah itu, rumah terasa terlalu besar untuk satu hati yang hancur. Lukas berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, seolah mencari bagian dari dirinya yang telah pergi bersamanya. Keesokan harinya, Lukas bangun sebelum alarm berbunyi. Ia kurang tidur, namun tubuhnya terasa waspada seolah menantikan sesuatu. Ia pergi ke dapur, membuat kopi, dan duduk di meja, menatap layar ponselnya yang gelap. Ketika ponsel itu bergetar, ia merasakan getaran dingin di punggungnya. Itu adalah pesan dari Jared, seorang teman yang sudah jarang ia temui, tetapi mengenal Samantha dengan baik. Pesan itu singkat dan langsung. Tadi malam, aku melihat Sam di sebuah bar di Lakewood. Dia bersama pria itu, Griffin. Keduanya sangat mesra. Lukas terpaku selama beberapa detik,
menatap ponsel seolah pesan itu bisa terhapus dengan kekuatan pikiran, tetapi tidak bisa. Itu nyata. Konfirmasi yang selama ini ia hindari akhirnya datang lebih cepat dari yang ia duga. Tanpa berpikir dua kali, ia membuka browser dan mencari detektif swasta. Ia memilih nomor pertama yang muncul dengan ulasan bagus dan menelepon. Suara di seberang telepon terdengar lugas. Lukas pun langsung ke intinya. Ia menjelaskan bahwa ia menginginkan foto, rekaman, segala sesuatu yang mungkin tentang langkah-langkah Samantha. Ia memberikan detail, jadwal, tempat yang biasa dikunjungi, alamat kantor, kebiasaan. Ia meminta kecepatan, mengatakan akan membayar berapapun, asalkan ia mendapatkan kebenaran di tangannya. Setelah menutup telepon, ia menatap bayangannya sendiri di cermin dapur dan berpikir, cukup sudah. Saat itu juga, ia mengambil ponselnya lagi dan menelepon tukang kunci, mengatakan ia perlu mengganti kunci rumah hari itu juga. Pria itu datang dalam waktu kurang dari 2 jam. Lukas mengikuti prosesnya dalam diam. Setiap bunyi klik logam di kunci terasa seperti menyegel, sekali dan untuk selamanya. Kepingan-kepingan dari semua yang telah ia coba pertahankan begitu lama. Ketika pekerjaan selesai, ia berterima kasih kepada pria itu dengan jabat tangan yang mantap, berpikir dia tidak akan masuk ke sini lagi. Bahkan tanpa bukti, bahkan jika dia bilang itu hanya kebetulan. Cukup sudah menjadi pria yang pengertian. Cukup sudah menempatkan diriku di urutan kedua. Kemudian ia menelepon seorang pengacara, nama yang pernah disebutkan rekan kerjanya beberapa bulan lalu saat membicarakan pembagian aset. Ia memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi dan meminta untuk segera mengajukan gugatan cerai. Pengacara itu bertanya apakah ia yakin. Lukas menjawab tanpa ragu, "Saya yakin. Saya sudah menunggu cukup lama." Ia menutup telepon dan melihat sekeliling. Rumah itu masih berbau seperti Samantha. Beberapa pakaian di lemari, foto-foto berbingkai yang terlupakan di atas meja. Tapi keputusannya sudah bulat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memilih dirinya sendiri. Pada hari Samantha meninggalkan rumah Lukas, ia bertekad untuk tidak kembali. Ia mengemas koper kecilnya, masuk ke mobil, dan langsung menuju kondominium tempat Griffin menginap. Griffin telah menyebutkan beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan berada di kota selama sekitar 2 minggu untuk urusan bisnis. Itu adalah salah satu apartemen musiman mewah yang disewa oleh perusahaannya. Meskipun sudah menikah, Griffin tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa kesetiaan bukanlah prioritasnya. Ketika ia membuka pintu dan melihat Samantha di sana, dengan rambut diikat asal-asalan dan mata yang cemas, ia tersenyum, mengatakan Samantha masih wanita tercantik yang pernah ia kencani. Tidak ada yang memiliki tatapan seperti Samantha, atau cara impulsifnya yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Samantha masuk dan meletakkan kopernya di sudut ruangan. Napasnya terengah-engah, tapi bukan karena lelah. Itu adalah campuran antara kegembiraan dan ketakutan, rasa bersalah dan hasrat, kebingungan, dan rasa kebebasan yang palsu. Griffin menawarinya anggur. Samantha menolak, duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. Ia bilang ia perlu bicara dan tidak ingin bertele-tele. Ia menatap mata Griffin dan berkata dengan tegas bahwa ia telah meninggalkan suaminya. Bahwa ia di sana untuk tinggal bersamanya, setidaknya selama hari-hari Griffin di kota. Dan ia berharap Griffin akan melakukan hal yang sama. Mengakhiri pernikahan tanpa nyawa yang selalu ia keluhkan. Griffin mendekat, mengusap rambut Samantha, dan tertawa kecil. Ia berkata, Samantha memang selalu intens. Itulah yang membuatnya tertarik. Tapi alih-alih menjawab langsung, ia mengalihkan pembicaraan, mengatakan bahwa momen ini adalah milik mereka, bahwa mereka punya 15 hari untuk hidup tanpa ekspektasi, tanpa kewajiban. Ia meminta Samantha untuk menikmati, merasakan, dan melupakan sisanya untuk sementara waktu. Samantha ragu, terdiam selama beberapa detik, menganalisis apa yang Griffin katakan. Tapi ia rapuh, pasrah.
butuh untuk percaya pada apapun yang memberi makna pada keputusan yang telah ia ambil. Jadi, ia menerima. Ia bilang akan tinggal bersamanya di sana sampai hari terakhir, bahwa ini akan menjadi awal yang baru. Griffin setuju tanpa membuat komitmen, tersenyum, memeluknya dan membawanya ke kamar tidur seolah semuanya sudah beres. Samantha menyerahkan dirinya, percaya bahwa pelarian ini adalah kebebasan yang selalu ia inginkan. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa dalam beberapa hari ke depan, setiap langkahnya akan diawasi. Detektif yang disewa Lucas akan berada tepat di belakangnya sepanjang waktu. Ia akan mengambil foto di gerbang gedung, merekam saat Samantha masuk dan keluar, memfilmkan pertemuan mereka, dan bahkan menangkap gambar Samantha dan Griffin bersama di balkon apartemen, tertawa, berpelukan, seolah dunia di luar telah berhenti ada. Samantha, yang percaya bahwa ia akhirnya bebas untuk hidup sesuka hatinya, akan lengah. Tetapi apa yang ia anggap sebagai awal dari sebuah kisah baru, justru akan menjadi bukti nyata dari segala sesuatu yang akan segera hancur. 2 minggu berlalu bagai embusan napas bagi Samantha. Siang dan malam di apartemen Griffin dipenuhi dengan tawa yang mudah, sentuhan yang akrab, dan janji-janji yang samar. Griffin berkata ia merindukan semua yang pernah mereka jalani, bahwa bersama Samantha membangkitkan kembali bagian dari dirinya yang telah lama tertidur. Samantha meyakinkan dirinya dengan setiap kata, percaya bahwa mereka sedang membangun kembali sesuatu yang nyata. Ketika hari terakhir tiba, Griffin sedang mengemasi tasnya dengan tenang, memeriksa penerbangan dan pesan di ponselnya. Samantha dengan tangan bersedekap memperhatikannya. Ia berharap Griffin akan berkata bahwa ia bisa ikut, bahwa mereka akan membuat keputusan itu bersama, bahwa mereka akan memulai hidup baru di tempat lain. Tetapi ketika Samantha berkata, "Aku ikut denganmu," Griffin menghentikan apa yang sedang dilakukannya, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab bahwa itu tidak mungkin. Ia bilang ia butuh waktu, bahwa ia belum bicara dengan istrinya, bahwa situasinya rumit, dan bahwa segera setelah ia membereskan semuanya, ia akan menghubunginya. Samantha menatapnya dengan campuran keterkejutan, tetapi ia tersenyum, pura-pura mengerti. Ia berkata tidak apa-apa, bahwa Griffin butuh ruang, bahwa ia percaya padanya. Ia mengemasi barang-barangnya, mencium pipi Griffin, dan meninggalkan apartemen seolah berusaha menjaga martabatnya. Saat mobilnya berhenti di depan rumahnya, hari sudah malam. Ia melihat lampu menyala di ruang tamu, mengambil kunci, dan mencoba membuka pintu, tetapi kunci itu tidak bisa berputar. Ia mencoba lagi, tidak berhasil. Ia menyandarkan dahinya ke pintu sejenak, mencerna apa yang terjadi. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon Lucas. Lucas menjawab setelah beberapa dering. Samantha hanya berkata, "Aku di depan rumah. Aku mau masuk." Lucas memintanya menunggu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Lucas keluar. Samantha maju selangkah tetapi Lucas tetap diam, menghalangi jalan masuk. Sebelum Samantha bisa berkata apa-apa, Lucas mengulurkan tangannya dan memberikan sebuah amplop tebal. Samantha membukanya, melihat foto-foto itu, dan bertanya, "Kau memata-mataiku?" Lucas tidak mengubah ekspresinya. Samantha menambahkan, "Iya, aku kembali ke mantanku." Lucas menjawab dengan tenang, "Aku tahu." Lalu ia menunjuk ke garasi, mengatakan bahwa kotak-kotak berisi barang-barangnya ada di sana, dan ia bisa mengambil semuanya. Samantha mencoba berdebat, mengatakan Lucas tidak bisa bersikap seperti itu. "Aku mau masuk." Lucas menyilangkan tangannya dan menjawab, "Biar pengacaramu yang bicara dengan pengacaraku, tapi kau tidak akan masuk ke sini lagi." Samantha terdiam selama beberapa detik, memegang amplop berisi bukti kejatuhannya. Kemudian, ia berjalan ke garasi. Ada 3 kotak besar dan sebuah koper. Ia mencoba memasukkan semuanya ke bagasi, tetapi tidak muat. Ia mendorong, mengatur ulang, merasa frustrasi, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, ia meninggalkan 2 kotak bersandar di dinding garasi dan pergi.
Ia mengemudi langsung ke rumah ibunya dengan rasa pahit penolakan yang tercekat di tenggorokan dan keheningan Lukas yang bergema lebih keras dari teriakan manapun. Waktu berlalu seperti hukuman tanpa suara bagi Samantha. Hari-hari terasa lambat di rumah ibunya, dan setiap pesan dari Griffin yang tak terjawab adalah pengingat pahit akan semua yang ia hancurkan demi sesuatu yang tidak ada. Awalnya, ia mencoba menjaga harga dirinya, mengirim pesan singkat menanyakan apakah Griffin baik-baik saja, apakah ia masih memikirkannya. Setelah beberapa hari tanpa balasan, ia bersikeras dengan pesan suara, janji-janji, pernyataan cinta. Tidak ada hasil. Seolah-olah Griffin telah lenyap. Lelah menunggu, ia memutuskan untuk mengganti nomor teleponnya. Ia menelepon Griffin dengan penuh harap, nyaris kehabisan napas. Griffin menjawab. Suaranya terdengar tenang, jauh, seolah seluruh romansa mereka hanyalah sebuah penyimpangan dalam rutinitas yang membosankan. Ia berkata telah memikirkannya, merenung, dan lebih memilih untuk tetap menikah. Bahwa apa yang terjadi dengan Samantha hanyalah momen nostalgia, sebuah dorongan sesaat, dan itu sudah berlalu. Samantha terdiam selama 2 detik, lalu menumpahkan semuanya sekaligus. Ia menyebut Griffin bajingan, pengecut, sampah, mengatakan Griffin tidak pernah menjadi pria sejati, bahwa Griffin hanya memanfaatkannya sebagai pengalih perhatian sambil menghancurkan hidup seseorang yang benar-benar mencintainya. Griffin mencoba menjelaskan, tetapi Samantha sudah menutup telepon. Ia melempar ponselnya ke sofa dan menatap kosong. Dadanya terbakar dan pikirannya hancur berkeping-keping. Pada hari-hari berikutnya, rasa bersalah mulai menggerogotinya dari dalam. Ia berjalan mondar-mandir di rumah ibunya, mengulangi pada dirinya sendiri, apa yang telah kulakukan. Ia teringat pada gestur-gestur kecil Lukas, perhatian, kesabaran yang selalu Lukas miliki. Dan kemudian, ia memutuskan harus menemuinya. Ia kembali ke rumah lama mereka. Jantungnya berdebar kencang, tangannya gemetar. Lukas menjawab bel pintu. Ia tampak berbeda. Lebih tenang, lebih kuat. Samantha meminta untuk bicara. Lukas turun ke trotoar, berdiri menghadapnya. Samantha mencoba menjelaskan, mengatakan ia menyesal, bahwa ia telah berpikir, bahwa ia sadar masih mencintai Lukas, bahwa semuanya adalah kesalahan, sebuah kelemahan. Lukas menarik napas dalam-dalam, tanpa amarah, tanpa ketergesaan. Ia menatap mata Samantha dan berbicara dengan ketenangan seseorang yang telah menumpahkan semua air matanya. Tolong jangan hubungi aku lagi. Kita hanya akan bertemu untuk menyelesaikan perceraian. Samantha mencoba menjawab, tetapi Lukas sudah kembali ke teras dan pintu tertutup seperti sebuah kalimat akhir. Beberapa minggu berlalu, dan perceraian pun diselesaikan. Dokumen-dokumen datang melalui email, dan Lukas tidak mengomentarinya, hanya melanjutkan hidupnya. Samantha, meskipun sudah bercerai, tidak bisa menerima perlakuan Griffin. Ia merasakan kebencian, dan amplop berisi foto-foto yang diberikan Lukas hari itu kembali ke ingatannya, seperti sebuah undangan untuk balas dendam. Ia memindai semuanya, mencari nama Griffin di media sosial, menelusuri profil teman-temannya, rekan kerjanya, hingga ia menemukan profil sang istri. Nama belakangnya cocok, kotanya cocok, dan wanita itu ada di foto bersama Griffin di balkon yang sama tempat Samantha difoto. Tanpa berpikir 2 kali, ia mengirim gambar-gambar itu satu persatu tanpa keterangan apapun. Beberapa jam kemudian, teleponnya berdering. Itu Griffin, menelepon, terus-menerus. Samantha menatap layar selama beberapa detik. Wajahnya tenang, hatinya berperang. Lalu, ia menekan tombol merah dan membisukan teleponnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia memilih keheningan. Dan keheningan itu mengakhiri cerita sebagai sebuah hukuman, sebagai keadilan, sebagai sebuah pelajaran. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa berlangganan channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.